Kiat pemerintah Kota Palangkaraya dalam mengembangkan ruang hijau dan RTH yang dinamis dan ramah lingkungan. Ruang terbuka hijau merupakan paru-paru kota secara ekologis. Ia berfungsi sebagai penyimpan air, penyedia udara bersih dan segar, yang memberi rasa sejuk dan nyaman. Tidak hanya itu, ruang terbuka hijau juga mempunyai fungsi sosial seperti taman pemakaman umum, sarana olahraga, arena rekreasi dan bermain, serta taman kota tempat masyarakat berkumpul dan berekspresi. Ruang terbuka hijau yang sulit dijumpai di kota-kota besar menjadikan kota semakin panas dan gersang, tiada lagi pencuci udara. Ruang dengan udara bersih pun langka, sungguh tidak nyaman. Penduduk terus bertambah lantaran urbanisasi yang terus meningkat. Akibatnya, sudah pasti menambah konsumsi ruang setidaknya untuk lahan pemukiman. Di sini ruang terbuka hijau semakin terjepit, yang tidak berdaya bila harus dirubah menjadi pemukiman dan ruang bisnis, tanpa peduli akan dampaknya terhadap daya dukung kota. Ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat semakin langka. Nilai estetika kota dengan kesejukan yang diperoleh dengan ruang terbuka hijau juga semakin memudar. Patut disadari, kian banyaknya ruang terbuka hijau yang berkurang, menjadikan lingkungan kota menjadi semakin buruk. Bayangkan saja, bila jalur hijau sepanjang jalan sungai dan pantai menjadi musnah. Tidak ada lagi taman kota dan lapangan terbuka yang hijau. Apa yang akan terjadi? Akankah kita menunggu bencana lingkungan akibat kelangkaan ruang terbuka hijau? Memang menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan ruang terbuka hijau yang dapat diakses publik minimal 30% dari luas wilayah kota. Namun apa salahnya bila seluruh masyarakat peduli akan hal ini? Sudah waktunya kita ciptakan suasana lingkungan kota yang nyaman, jauh dari nuansa gersang dan kering. Tidaklah salah bila lahan di sepanjang jalan diisi sungai atau pantai, dimanfaatkan untuk membangun ruang terbuka hijau. Selain menanami pekarangan rumah dengan pepohonan ataupun tumbuhan hijau. Salam Kota Cantik. Kota Cantik Palangkaraya ini akronim dari terencana, aman, nyaman, tertib, indah, dan keterbukaan. Dalam rangka menuju Palangkaraya menjadi kota hijau yang mewujudkan dari Indonesia hijau dan provinsi hijau, maka Palangkaraya pun berpartisipasi dalam dan berkontribusi dalam rangka menciptakan kota hijau dan Kalimantan Tengah hijau serta Indonesia hijau dengan menetapkan starting point-nya mulai dari penetapan hukum atau peraturan daerahnya yaitu dalam RPJM Kota Palangkaraya untuk Dinas Tata Kota yang memiliki tupoksi dalam rangka menata Kota Palangkaraya ke depan, termasuk di dalamnya adalah membuat kota hijau Palangkaraya yang ada di RPJM, maka kami melakukan berbagai strategi dalam hal ini atau kiat-kiat yang kami lakukan. Selain di RPJM, dasar hukum yang kami telah tetapkan juga ada penetapan bahwa untuk Kota Palangkaraya ada perda yang menyangkut pertamanan Kota Palangkaraya menyatakan bahwa setiap satu buah rumah itu akan diwajibkan menanam 2 buah pohon, itu minimal untuk Kota Palangkaraya. Kemudian kita di Palangkaraya ada memiliki 17 taman dan bundaran-bundaran yang ada di Kota Palangkaraya dalam rangka mewujudkan ruang terbuka hijau yang diamanatkan oleh Undang-Undang 26 tahun 2007. Siapa lagi kalau bukan kita
warga kota yang mampu mewujudkan ruang terbuka hijau di sekitar kita. Peran warga harus diperlihatkan, sehingga ruang terbuka hijau perkotaan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Mari bersama-sama peduli tata ruang dan peduli ruang hijau kota.